Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquh fid din wa arsyadana ila ittiba'i sunani sayyidil mursalin. Wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihi akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik, yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemberi nikmat yang tak pernah berhenti dalam memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, segala puji baginya pula yang telah memilih kita termasuk hamba-hamba yang ditunjuki kepada tauhid dan sunnah, dan sampai saat ini diberi olehnya kemauan dan kemampuan untuk berusaha menambah ilmu tentang agama Allah dari sumber yang terpercaya, Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah yang telah diwarisi oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan kita, serta mencatat amal yang kita lakukan ini sebagai amal fi sabilillah, menjadikannya sebagai wasilah untuk bisa semakin dekat kepadanya dan untuk mendapatkan curahan rahmatnya, serta mendapatkan kemudahan jalan menuju surganya. Dan semoga kita diberi kefahaman oleh Allah Ta'ala di dalam agama ini dengan pemahaman yang lurus dan benar, tidak lebih alias tidak ekstrim kanan dan tidak kurang alias ekstrim kiri. Karena penyimpangan dalam agama itu ada dua jenisnya. Ada kalanya ekstrim kanan berlebihan melampaui batas, ada kalanya ekstrim kiri mengurangi dari porsi yang semestinya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, melanjutkan materi kajian kita tentang Asmaul Husna. Saya agak lupa dulu kita sampai nama apa? Al-Musawwiru. Baik. Jadi sekarang kita masuk kepada nama Al-Ghafuru dan Al-Ghaffaru dan Ghafirudz Dzambi. Bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Ghafuru, artinya yang maha mengampuni. Al-Ghaffaru, yang banyak mengampuni, sangat banyak mengampuni. Dan Ghafirudz Dzambi, sang pengampun segala dosa. Di antara ayat yang mencantumkan nama Allah Al-Ghafur adalah firman Allah, ala innallaha huwal ghafurur rahim, dalam surat Asy-Syura ayat 5. Dan tentunya di ayat yang lain sangat banyak. Ketahuilah sesungguhnya Allah, Dia adalah maha pengampun lagi maha pemberi kasih sayang, pemberi rahmat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya dengan menyebut dua namanya, yakni Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah Ta'ala
menganjurkan kepada seluruh manusia yang telah melakukan dosa-dosa itu supaya mohon ampun selalu kepada Allah dan tidak bosan dalam memohon ampunan selalu, dan juga supaya manusia tidak berputus asa dari kasih sayang Allah walau telah melakukan apapun, perbuatan apapun yang mungkin dosanya sangat besar, bahkan yang mungkin ancamannya adalah laknat, jauhnya pelaku itu dari rahmat Allah. Tentunya dengan petunjuk atau sesuai petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, yakni dengan cara mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya, meninggalkan hal-hal yang menyebabkan seorang itu terlaknat, terjauhkan dari rahmat, maka Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat orang itu dan tidak peduli dengan apa yang telah berlalu, dan dia pun tidak pernah bosan di dalam memberi kasih sayangnya. Selain jelas ayat ini mengharuskan kita mengimani dua nama ini termasuk nama-nama Allah, dan kita imani pula sifat pengampun dan sifat rahmah itu harus kita tetapkan sebagai sifat Allah Ta'ala atau di antara sifat Allah Ta'ala. Walau dalam sifat yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di fase yang kedua tidak menyebutkan sifat rahmah dan sifat ghufran atau mengampuni, kita harus mengimani, karena tidaklah sempurna keimanan kepada nama Allah kalau tidak disertai mengimani sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Kemudian adapun nama Allah Al-Ghaffar ini telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 5, Huwal Azizul Ghaffar. Dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ayat ini mewajibkan kita untuk mengimani dua nama ini sebagai nama-nama Allah Ta'ala, bahwa di antara nama-nama Allah adalah Al-Aziz dan Al-Ghaffar. Dan ayat ini menunjukkan bahwa di antara sifat Allah adalah sifat Al-Izzah, sifat keperkasaan dan kemuliaan, sifat keterhormatan yang tentunya yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keluhuran Allah, ketinggian Allah dan keagungannya. Sifat izzah Allah sebagaimana seluruh sifatnya tidak serupa dengan sifat makhluk, siapapun makhluk itu. Orang walau dia orang mulia, memiliki izzah, kehormatan, kemuliaan, keperkasaan, maka sifatnya tersebut tidak serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Walau seseorang sangat pemaaf, maka tentu kemaafan Allah Ta'ala berbeda dengan kemaafan makhluk, dan kemaafan Allah serta seluruh sifat yang lain itu pada taraf tingkat yang paling sempurna, tidak ada yang membandinginya. Sehingga walau sebagian orang tidak menetapkan sifat Al-Izzah, maka ahlu sunnah wal jamaah harus mengimaninya. Kita sebagai ahlu sunnah harus mengimani di antara sifat Allah adalah sifat Al-Izzah,
dan juga sifat pengampun. Kita tetapkan sifat-sifat itu untuk Allah Ta'ala. Kemudian adapun Al-Ghafir ini telah ada di dalam Al-Quran dalam bentuk mudhaf, yakni disandarkan kepada kata yang lain, yakni adz-dzambi, yakni dosa. Ghafirudz dzambi. Ini disebutkan di dalam firman Allah surat Ghafir ayat 3. Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit-taul. Allah adalah Ghafiridz dzambi, sang pengampun dosa. Dan adz-dzambi di sini walau mufrad namun diberi al, yang itu merupakan al-istighraqiyah, artinya mencakup segala dosa. Dosa apapun Allah akan mengampuninya apabila terpenuhi syarat ampunan tersebut. Bahkan syirik besar, kalau syaratnya untuk diampuni itu terlaksana, maka Allah ampuni. Dan penghalang untuk ampunan itu telah tiada, maka Allah ampuni. Karena itu para sahabat Rasulullah SAW yang sebelumnya itu banyak yang melakukan kesyirikan besar, karena mereka masuk Islam atau bertobat dari kesyirikan itu, maka Allah ampuni. Syirik itu yang tidak diampuni adalah yang tidak ditobati sampai mati. Ketika seorang melakukan syirik sampai mati tidak tobat, maka termasuk yang diancam tidak diampuni. Adapun dosa, segala dosa yang telah ditobati, atau kalau selain syirik itu masih bisa diampuni, walau kalau selain syirik itu walau tidak tobat, itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki mengampuni, ya Allah mengampuninya karena dia ghafirudz dzambi. Tapi kalau Allah menghendaki tidak mengampuninya karena tidak tobat sampai matinya, maka itu hak dia. Pasti ada sebab-sebab kenapa dia tidak mengampuni juga. Tapi intinya dia itu sangat pengampun. Dan karena ampunan ini sangat berharga, maka akan diberikan kepada siapa-siapa yang memang mengharapkannya. Adapun yang tidak mengharapkannya, maka ya kalau Allah tidak mengampuni, alias ada pelaku dosa yang dosanya tidak diampuni, maka ini memang sudah menjadi sesuatu yang layak bagi pelaku dosa tersebut. Karena pada dasarnya Allah Ta'ala itu maha pengampun dan lebih senang mengampuni dosa-dosa hamba daripada mempermasalahkan dosa-dosa hamba. Dan Allah lebih senang memberi nikmat kepada hamba dan memasukkan ke dalam surganya daripada memasukkan ke dalam nerakanya. Itulah yang sebenarnya. Dia lebih senang memaafkan daripada mempermasalahkan, lebih senang menyayangi daripada memurkai kepada siapapun itu. Hanya saja kalau dia ternyata tetap memurkai hamba, seorang hamba, itu karena keadilannya dan karena itulah yang layak baginya, karena hamba tersebut memang tidak mengharapkan kasih sayang Allah. Dia lebih senang untuk mengampuni dosa-dosa hamba daripada mempermasalahkannya. Kalau ada hamba yang tidak diampuni, itu memang sudah selayaknya baginya, karena hamba ini sekedar minta ampun, bahkan sekedar mengharap ampunan aja nggak mau. Gengsi. Sehingga dari situ kesombongan seorang hamba
dan kebanggaan diri seorang hamba dengan dosa-dosanya, ini merupakan keburukan yang paling buruk. Keburukan yang paling buruk, kesombongan dan bangga dengan dosa-dosa. Karena itu Rasulullah sampai pernah mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirun. Setiap umatku itu bisa dimaafkan kecuali orang-orang yang berbangga-bangga dengan dosanya. Sudah melakukan kesalahan, dosa-dosa, tapi berbangga dengan dosanya, mengharap ampunan saja gengsi. Sehingga terang-terangan dan tidak malu berbuat dosa. Bahkan seakan-akan ini loh, saya pemberani menantang Allah. Ini loh, saya pemberani menentang siksa. Bahkan na'udzubillah min dzalik, saya pernah baca ada orang pakai helm, dikasih tanduk setan, kemudian ditulisi go with me to hell. Ayo pergilah bersamaku menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dia merasa kalau sudah menunjukkan keberaniannya dan kesombongannya, berani nantang Allah, berani menantang siksa Allah, itu seakan pemberani betul. Na'udzubillah min dzalik. Fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah, alangkah sabarnya mereka untuk ke neraka. Padahal tidak ada siapapun yang sanggup menjalani siksa neraka. Bagaimana bisa sanggup? Panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api dunia. Dan bagaimana bisa sanggup orang dimasukkan ke neraka itu tidak mati? Tidak mati. Kalau api dunia walau 1/70-nya panasnya api neraka, orang dibakar ya mati. Dibakar terus ya mati. Setelah mati ya sudah, bahkan jadi abu ya sudah, bahkan kulitnya mateng sudah mungkin berkurang rasanya, karena rasa itu ada di kulit. Tapi kalau di neraka itu tidak mati, dan setiap kali kulitnya mateng, padahal kulitnya sudah dibuat sangat tebal, dibuat ketebalannya 1 mil sampai 2 mil, alias 1 mil berapa? 1,7 atau 1,8? 1,6 kilometer ketebalan kulitnya. Itu tidak, supaya tidak cepat matang semua, sehingga merasakan panasnya itu awet. Tapi begitu sudah matang diganti kulit yang baru supaya tetap merasakan adab. Sebagaimana Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Setiap kali kulit mereka matang, kami gantikan dengan kulit yang baru supaya tetap merasakan adab. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Tapi ketika ada orang yang memang sedikit pun tidak merasa takut, bahkan berani menantang dan tidak mau mengharap ampunan, walau sekedar berharap, nah ini layak mendapatkan murka Allah dan layak tidak mendapatkan sesuatu yang paling berharga, yakni ampunan dan kasih sayang. Jamaah sekalian yang semoga selalu dalam hati Allah, makna Al-Ghaffar pada haknya Allah Ta'ala adalah as-sattar li dhunubi ibadih wal mustil alaihim thawba idfih wa ra'fatih. Al-Ghaffar artinya yang maha menutupi dosa-dosa hamba-hambanya dan yang
menutupkan pada mereka itu kelembutan Allah dan kasih sayangnya. Di mana arti as-satr menutupi di sini? Annahu la yakshifu amral abdi li khalqih. Allah tidak akan menyingkapkan perkara hambanya, keburukan-keburukan hamba ini di hadapan makhluknya nanti di hari hisab. Ketika diadili, diperhitungkan amal-amalnya, diperhitungkan keyakinannya dan seluruh ucapannya, Allah Ta'ala tidak menampakkan keburukan ini di hadapan seluruh makhluk yang hadir di pengadilan tersebut. Wala yahtaku atau yahtiku satrahu bil uqubah allati tushhiruhu fi uyunihim. Dan Allah tidak akan merusak tabir yang digunakan untuk menutupinya dengan cara menyiksanya, sehingga siksaan itu akhirnya menjadikannya terkenal di pandangan manusia di hari kiamat, sehingga tidak ada orang yang melihat hamba ini telah berbuat banyak dosa dan akhirnya disiksa. Jadi Allah tidak akan menyiksanya di hadapan umum, alias ketika memperhitungkan amal keburukannya, Allah menutupinya. Dan itulah hisab yang mudah, yang Allah istilahkan dalam Quran dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Dan itulah yang selalu kita harapkan untuk diri kita semua, untuk keluarga kita semua, untuk saudara-saudara kita semua. Hisab yasira. Bagaimana hisab yasira? Dijelaskan dalam hadis, yakni seseorang dipanggil oleh Allah Ta'ala, kemudian menghadap kepada dia dan dijauhkan dari pandangan manusia, alias Allah menutupinya. Kemudian Allah menjadikannya mengakui semua dosa-dosanya pada saat Allah menunjukkan semua dosanya. Kemudian ketika hambanya ini sudah merasa akan hancur binasa, maka Allah segera menggembirakannya dengan mengatakan, absyir, bergembiralah kau, qad satartuha laka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Sungguh aku telah menutupi semua dosamu ini kala di dunia, dan pada hari ini aku ampuni semuanya untukmu. Maka buku catatan keburukannya dihapus. Kemudian yang tersisa adalah buku catatan kebaikannya, maka dia pun kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira ria, dan saat itulah dia layak berbangga, dan dia pun berbangga dan mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ini baca buku saya, buku catatan amal saya, bagus semua, tidak ada jeleknya. Nah, ini hisab yang mudah, hisabul ard, hisab dalam bentuk pemaparan saja, kemudian yang buruk oleh Allah diampuni semuanya. Adapun hisab yang berat yang dikatakan oleh Nabi, man husiba faqad halak, barang siapa dihisab maka sungguh binasa, sungguh pasti hancur. Inilah hisabul niqash atau munaqashah, hisab dalam bentuk niqash, yakni Allah bertanya, kenapa kamu berbuat demikian? Hamba yang disuruh menjawab.
Kenapa kamu punya keyakinan demikian? Hamba yang harus menjawab. Kamu pernah mengatakan demikian dan demikian. Pada hari ini jam sekian dan seterusnya, intinya semuanya ditanyakan. Maka barang siapa yang dihisab dengan hisab niqash, pasti akan hancur binasa. Dan itu di hadapan makhluk yang menghadiri, atau seluruh makhluk yang menghadiri pengadilan itu. Karena itu orang-orang yang demikian, yang tidak punya malu untuk berbuat dosa, diperintahkan oleh Allah untuk berbuat semaunya, tapi akan ada konsekuensinya. Fakuli malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, berbuatlah kalian semau kalian, sungguh Allah akan melihat amal kalian, dan juga Rasul akan melihat amal kalian, dan orang-orang beriman akan melihat amal kalian, yakni di hari hisab. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, dan di antara sebab kita ini ditutupi dosa kita sehingga nantinya diampuni insyaallah ta'ala adalah selain kita tidak boleh menceritakan dosa yang pernah kita lakukan dan tidak boleh melakukan dosa dengan terang-terangan, juga kita tidak boleh suka mencari-cari kesalahan orang lain dan membuka aib orang lain atau menceritakan dosanya orang lain, alias ghibah. Karena man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi kita, barang siapa selalu menutupi keburukan saudaranya, seorang muslim, maka Allah akan menutupi untuknya, yakni dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Adapun Al-Ghafur, artinya alladzi lam yazal yaghfiru dzunuba wa yatubu ala kulli man yatub, zat yang terus-menerus mengampuni dosa-dosa dan memberi tobat kepada siapa saja yang bertobat. Itulah Al-Ghafur. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, min atharil iman bihadil asma al-karimah, termasuk buahnya iman kepada nama-nama Allah yang mulia ini, nama Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafir Dzambi, disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, mahabbatullah azza wa jal wa hamduhu wa syukruh ala rahmatihi li ibadihi wa ghufranih li dzunubihim. Kecintaan kepada Allah dan pujian kepadanya dan syukur kepadanya atas kasih sayangnya kepada hamba-hambanya dan atas ampunannya untuk dosa-dosa para hamba. Sebagai hamba, kalau sudah mengenal Allah Ta'ala itu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafirudz Dzambi, maka kita harus tumbuh cinta kita kepada Allah. Kita ini ketemu orang dan mengenal seseorang dengan sifatnya yang sangat pemaaf. Setiap kali kita berbuat salah di hadapannya atau terhadapnya, selalu dia memaafkan kita. Kita ini cinta kepada orang itu karena sifatnya. Sebaliknya kita enggak senang dekat dengan orang yang selalu mempermasalahkan kesalahan kita, bahkan kesalahan kita yang kecil pun dipermasalahkan seperti kesalahan yang besar.
kita nggak akan betah dekat dengan orang seperti itu. Kita akui kita punya banyak salah, tapi kalau selalu semua kesalahan kita dipermasalahkan, bahkan yang sudah lama pun diungkit-ungkit, kita nggak akan betah dekat dengan orang begitu. Dan tidak mau dekat dengan seseorang itu tanda tidak cinta kepada orang itu. Dan orang itu semakin benci kepada seseorang, maka akan semakin berusaha jauh dengan orang yang dibencinya. Dan tanda ada cinta di dalam hati itu adalah senang dekat dengan yang dicintai, karena merasa nyaman dekat dengannya. Kita senang dekat dengan orang yang sabar, pemaaf, karena hati kita ini diakui atau tidak diakui pasti tumbuh rasa cinta kepada orang itu, karena sifatnya yang baik. Nah, Allah Ta'ala itu maha pengampun. Maha artinya dalam puncak kesempurnaan dalam sifat mengampuni kesalahan hamba, dosa hamba. Maka sudah seharusnya tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Dan tumbuhnya cinta kepada Allah ini merupakan amalan hati yang luar biasa, dan cinta kepada Allah merupakan ibadah batin yang paling utama, dan cinta kepada Allah merupakan dasarnya tauhid. Bahkan mustahil seseorang bisa mentauhidkan Allah kalau belum bisa mencintai Allah melebihi segalanya, karena hati manusia pasti akan mengabdi kepada yang paling dicintai. Manusia pasti menunjukkan ibadahnya kepada yang paling dicintainya. Bahkan ketika kita beramal kebaikan berupa apa saja, ketika itu kok yang paling dicintai adalah pujian manusia, maka akan ditujukan ibadah itu kepada orang yang melihatnya, yang diharapkan pujiannya. Dan itu penyebab rusaknya tauhid. Tauhid yang mendasari ibadah itu rusak, maka ibadah itu menjadi tidak diterima. Kecampuran riya, harapan untuk dipuji orang dengan amal kebaikannya. Karena yang paling diharapkan oleh hati adalah apa yang paling dicintai. Ketika yang paling dicintai hati adalah pujian manusia, maka itulah yang paling diharapkannya. Harap itu akan mengikuti cinta. Karena itu tumbuhnya cinta kepada Allah ini sangat utama dan sangat penting. Kemudian memuji Allah dan juga bersyukur padanya, dan itu merupakan tugas utama dalam hidup, dan juga merupakan bagian dari ibadah yang agung, ibadah yang paling mulia, yang paling suci, yang melebihi jihad dan melebihi seluruh amal adalah zikir kepada Allah. Dan di antara zikir kepada Allah adalah memuji Allah, memuji Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, dan apabila buahnya iman kepada nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan Ghafirud Dzambi ini, yang berupa cinta kepada Allah, memuji Allah dan syukur ini benar-benar ada dalam hati, tumbuh dalam hati seorang yang beriman, maka akan terwujudlah tambahan ketaatan. Karena orang yang mencintai pasti taat kepada yang dicintai. Semakin tinggi kecintaan seorang hamba kepada Allah, akan semakin taat kepada Allah. Itu pasti.
Al-muhibbu liman ahabba muti'u. Orang yang mencintai kepada yang dicintai pasti mentaati, karena ingin dapat balasan cinta dan tidak ingin mengecewakan yang dicintainya. Kemudian juga pasti menjaga diri dari segala kemaksiatan kepada Allah semaksimal kemampuan yang dimiliki. Walau sebenarnya menjauhi maksiat itu tidak butuh kemampuan, tapi butuh kemauan. Tapi dia akan berusaha menjaga diri dari maksiat. Kemudian ini tentunya dengan cara menjauhi semua sarana dan prasarana yang bisa mengantarkan kepada maksiat. Dan apabila terlanjur terjerumus kepada kesalahan, kepada dosa, maka hamba yang beriman ini segera ingat nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Ghafiru Dzambi, sehingga segera mohon ampun kepada Allah, mengharapkan ampunannya serta bertobat kepadanya, karena yakin dia ini pengampun dan lebih senang mengampuni dosa daripada mempermasalahkannya. Dan bahkan Allah, kata Nabi, lebih gembira melihat hambanya bertobat dari dosa-dosanya dibandingkan kegembiraan seorang hamba yang telah menemukan kembali unta dan perbekalannya setelah hilang di tengah gurun Sahara, dan setelah dia mencarinya hingga putus asa untuk menemukannya. Ketika kondisi demikian, dia merasa akan mati pelan-pelan di tengah gurun itu, dia pun berteduh di satu tempat di bawah pohon sambil berputus asa. Kemudian dia terlelap sebentar, kemudian bangun, dan ternyata onta dan perbekalannya sudah ada di sampingnya lagi. Dia pun memegangi tali kendali ontanya, dan saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a fil kalam min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kegembiraan Allah melihat hambanya bertobat dari segala dosa lebih besar daripada kegembiraan orang tadi menemukan kembali ontanya. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafiru Dzambi, disebutkan inna kaunahu subhanahu ghafuran wa ghaffaran lidhunub la ya'ni an yusrifal muslim fil khataya wa dhunub wa yatajarra'u ala ma'siyatillah bi hujjati anna allaha ghafur rahim. Bahwa keberadaan Allah maha pengampun untuk seluruh dosa ini tidak berarti seorang muslim itu boleh berlebihan dalam berbuat dosa dan terlalu berani untuk bermaksiat kepada Allah dengan dalih bahwa Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Kenapa? Karena al-maghfirah la takunu illa bi syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Karena ampunan itu tidaklah ada kecuali dipenuhi syarat-syaratnya. Syarat ampunan itu ada. Dan juga tidak ada penghalang untuk ampunan, kecuali syaratnya terpenuhi dan penghalangnya itu tidak ada. Kalau syarat ampunan tidak terpenuhi, ya tidak diampuni. Kalau penghalang ampunan itu masih dilakukan oleh seorang hamba, ya dosanya tidak diampuni. Dan itu untuk
semua apa yang dijanjikan Allah Ta'ala itu ada syaratnya untuk mendapatkan janji itu, dan juga ada penghalang untuk mendapatkan janji itu, sehingga al-hukmu la yatimmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi'. Ketentuan apapun termasuk janji, ketentuan untuk mendapatkan janji Allah itu, bahkan ketentuan untuk mendapatkan ancaman Allah, atau bahkan seluruh hukum apapun yang Allah tetapkan untuk hukum dunia maupun hukum akhirat, itu tidaklah akan sempurna sehingga tidak akan divoniskan dan ditetapkan kecuali telah terpenuhi semua syaratnya dan telah hilang semua penghalangnya. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 25 berkaitan dengan syarat untuk mendapatkan murahnya ampunan Allah. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Jika kalian itu saleh, saleh itu apa? Memiliki sifat taat kepada Allah dan bukan ahli maksiat, ahli menentang Allah, maka sesungguhnya Allah untuk orang-orang yang ahli tobat itu, jadi kalau toh berbuat dosa, berbuat salah, itu segera tobat. Maka untuk orang-orang yang begitu, dia itu ghafura, sangat maha pengampun. Artinya bahwa Allah maha pengampun untuk siapa? Yakni untuk awabin, orang-orang yang ahli tobat, orang-orang yang selalu kembali atau banyak kembali kepada Allah. Setiap kali berbuat dosa kembali, nyerong kanan kembali ke tengah, nyerong kiri kembali ke tengah, selalu berusaha kembali kepada petunjuk, kembali kepada jalan Allah, tidak berbangga dengan kesalahannya dan penyimpangannya, karena mengharap ampunan, karena takut kalau berbuat dosa terus nanti akan mendapatkan balasan buruk sesuai keburukannya, karena takut dengan ancaman Allah, karena takut kalau mati di atas kesesatan atau mati di atas amalan ahli neraka sehingga menjadi ahli neraka. Selalu berharap ampunan. Untuk orang-orang yang demikian, yang tentunya orang ini berusaha untuk salih, selalu saleh, zahir batin ingin jadi orang saleh, maka untuk orang demikian Allah maha pengampun, sangat pengampun untuk semua dosanya. Ini sudah adzan Isya, silahkan adzan dulu. Kita lanjutkan sedikit lagi bahwa di antara buahnya iman kepada nama Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ghafiru Dzambi adalah orang yang mengimaninya akan rajin memohon ampunan kepada Allah Ta'ala sebab nama Allah ini. Bahkan juga dengan bertawassulkan dengan nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, semisal mengucapkan Ya Ghaffar, Ighfirli, Ya Ghafur, Ighfirli. Demi mendapatkan ampunan Allah. Karena hakikatnya hanya Allah sendiri yang kuasa mengampuni dosa-dosa. La yaghfiru dzunuba illa anta.
Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Dan tidak ada selain Allah yang mampu untuk itu. Karena itu sangat banyak dalam hadis perintah-perintah agar kita banyak mohon ampun kepada Allah, dan juga banyak hadis yang menunjukkan betapa besarnya keutamaan istighfar. Bahkan Rasulullah SAW sendiri minimal setiap hari istighfar kepada Allah itu 70 atau lebih dari 70, dan beliau merutinkan rata-rata 100 kali setiap hari istighfar kepada Allah, itu yang sekali duduk. Padahal beliau adalah orang yang tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pernah menyengaja untuk berbuat dosa kecil. Beliau tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak pernah menyengaja untuk berbuat dosa walau dosa kecil. Itu pun beliau istighfar dan tobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaum mi'ata marrah. Demi Allah, aku ini sungguh beristighfar mohon ampun kepada Allah dan bertobat padanya setiap hari 100 kali. Itu dikatakan oleh beliau. Sehingga kita yang banyak dosa, bahkan mungkin banyak di antara dosa kita itu kategori besar sudah, dan sering menyengaja berbuat dosa kecil, bahkan boleh jadi pernah atau sering meremehkan dosa kecil, padahal dosa kecil itu kalau sudah diremehkan jadi besar. Karena dosa kecil bisa jadi besar sebab 3 perkara. Pertama, kalau dilakukan terus-menerus tanpa tobat dan istighfar. Kedua, kalau diremehkan. Dan ketiga, kalau dilakukan terang-terangan sehingga dilihat orang, kemudian ditiru orang banyak. Nah, tentu kita yang masih mungkin sering begitu lebih berhak untuk banyak istighfar, bahkan lebih dari 100. Cuma tidak usah ditentukan bilangnya sekian-sekian. Kalau di atas 100, misalnya 111 atau 141, enggak usah ditetapkan begitu. Ya. Kemudian kalau memanggil nama Allah Ta'ala harus disertai permintaan. Jadi kalau manggil nama Allah Ghaffar, Al-Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, sertai dengan permintaan, Ighfirli, ampunilah untukku. Wahai Zat yang banyak mengampuni, ampunilah untukku. Jangan cuma manggil tak, itu enggak ada contohnya. Misalnya Ya Ghaffar 366 kali misalnya, atau 373. Atau kalau kelahirannya tanggal 30 bulan 12 tahun 73, ngamalkannya ya diambilkan dari angka-angka tersebut. Ini tidak ada syariatnya kalau seperti itu, dan cuman manggil-manggil nama Allah tanpa minta. Jadi ini cara mengamalkan Asmaul Husna, berdoa dengannya. Berdoa itu meminta. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah seluruh asmaul husna, maka berdoalah kalian dengan wasilah menyebut nama-namanya, yakni disertai wasilah menyebut nama-namanya. Tapi fad'uuhu, mintalah dengannya. Kemudian yang keempat, mujahadatun nafsi ala takhalluq
bi khuluqi safhi 'anin nas wa satri akhta'ihim wa auratihim wal ihtida' bi hadil Qur'anil Karim alladzi ya'muru bil 'afwi 'anin nas wa muqabalati sayyi'ah bil hasanah. Termasuk buahnya iman kepada nama Allah ini adalah terus berjuang pada diri sendiri untuk bisa menyandang akhlak berupa akhlak pemaaf, lapang dada, suka memaafkan kesalahan manusia dan menutupi aib-aib mereka, dan mengambil petunjuk dengan petunjuk Al-Quran yang mulia yang memerintahkan untuk banyak memaafkan kesalahan manusia dan bahkan membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dan itu akhlak yang sangat mulia. Yang akhlak mulia itu di timbangan hari kiamat sangat berat bobotnya. Ma athqalu fi mizanil abdi yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat di timbangan amal seorang hamba di hari kiamat dibandingkan akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang sangat mulia adalah akhlak pemaaf, suka memaafkan. Karena itu ciri-ciri orang bertakwa adalah al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang bisa menahan marah karena kesabarannya yang tinggi dan pemaaf terhadap kesalahan manusia. Allah saja yang mencipta hamba, memberi seluruh kebutuhan hamba, yang selalu berbuat baik kepada hamba tanpa henti, selalu mencurahkan nikmat tanpa henti. Itu saja ketika hamba menentangnya, mengecewakannya, membuatnya murka, kalau mau minta ampun kepada Allah, bertobat padanya, Allah senang mengampuni dan tidak peduli dengan yang sudah-sudah, dan tidak akan mempermasalahkan lagi dosa yang telah ditobati. Masa kita nggak pernah ngasih apa-apa ke orang, sekedar orang itu berbuat salah kepada kita, kita nggak mau maafkan? Kita tidak punya jasa banyak untuk orang lain. Kok begitu orang lain berbuat buruk atau berbuat salah kepada kita, kita nggak mau maafkan? Ini akhlak yang kurang baik. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah. Inilah di antara hikmah dan buahnya iman kepada nama Allah Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafiru Dzambi. Dan mungkin sebelum diakhiri ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Iya. Baik. Apa perbedaan antara Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan Ghafiru Dzambi? Yang jelas perbedaannya ada pada bentuk kata. Dan ketiga-tiganya merupakan nama Allah. Al-Ghafur nama, Al-Ghaffar nama. Meskipun itu nama mufrad istilahnya. Adapun Ghafiru Dzambi itu nama murakkab. Dan di antara nama-nama Allah ada yang bentuknya mufrad tunggal, dan ada kalanya murakkab berupa rangkaian dari kata dan kata. Dan karena semuanya disebutkan oleh Allah, maka semuanya kita tetapkan sebagai nama Allah. Adapun secara makna,
Maka Al-Ghafur artinya yang sangat pengampun. Al-Ghaffar karena dia bentuknya adalah bentuk penyangatan, sangat pengampun. Adapun Al-Ghaffar itu menunjukkan kathrah, banyaknya mengampuni. Banyaknya mengampuni. Jadi mengampuni lagi. Karena itu Rasulullah mengatakan innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yakni ya ibadi kullama da'autani ya abdi kullama da'autani wa rajautani ghafartu laka wa la ubali. Wahai hambaku, setiap kali atau selama kamu itu mau berharap kepadaku dan mau berdoa padaku, mau berdoa kepadaku dan mau berharap padaku, niscaya aku mengampuni untukmu dan aku tidak peduli. Jadi kalau seorang hamba ini berdosa, kemudian tobat, kemudian berdosa lagi, mengulang dosanya lagi, kemudian mau tobat lagi, dan mau memohon ampun dan berharap ampunan, walau berulang-ulang, Allah Ta'ala mau mengampuninya, dan Allah tidak peduli dengan yang sudah-sudah. Meskipun sifat orang beriman yang ideal, yang baik, kata Nabi, itu tidak terperosok pada kubangan yang sama atau tidak disengat di lubang yang sama. Kalau pernah memasukkan tangan ke suatu lubang dan di situ disengat, tidak mungkinlah masukkan lagi ke situ. Itu orang beriman yang baik begitu. Tapi seandainya melakukan, ya jangan putus asa dari ampunan. Kalau mau taubat dan mohon ampun, ya diampuni lagi. Itu karena dia Al-Ghaffar yang maha banyak mengampuni, sangat banyak mengampuni. Itu ya. Jadi Al-Ghafur itu sifat sangat pengampun, Al-Ghaffar yang banyak mengampuni. Sebagaimana Ar-Razik sang pemberi rezeki, Ar-Razzaq yang banyak memberi rezeki, sehingga selalu memberi. Itu. Adapun Ghafirud Dzambi itu maknanya ya seperti Al-Ghafur. Taib. Karena beda kata, Ahlus Sunnah itu menetapkan semuanya, gitu ya. Karena tidak berani Ahlus Sunnah itu mengingkari walau satu nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik ditetapkannya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya. Semua yang Allah tetapkan untuk dirinya dan semua yang Rasulullah tetapkan untuk Allah berupa nama ataupun sifat ditetapkan apa adanya, sesuai datangnya berita itu, pemberitaannya. Tidak berani merubah, mengurang, merubah lafadznya maupun maknanya. Taib. Itu ya. Yeah. Ada lagi, satu lagi mungkin pertanyaan. Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bermanfaat di dalam apa yang kita kaji dan menjadikan kita termasuk hamba yang rajin istighfar dan taubat dan berusaha maksimal untuk mendapatkan
ampunannya dengan memenuhi syarat-syarat ampunan dan menjauhi semua penghalang ampunan. Dan termasuk penghalang ampunan adalah kesyirikan tanpa tobat sampai mati, karena dosa-dosa orang musyrik tidak akan diampuni. Dan juga menjauh sifat syahna, yakni seteru dengan sesama muslim karena urusan pribadi atau urusan duniawi. Ya, karena orang yang berseteru tidak mau saling memaafkan, tidak mau saling tegur sapa sesama muslim karena urusan pribadi atau urusan duniawi, maka menyebabkan terhalangnya ampunan untuk dosa-dosanya pula. Karena itu pesan Nabi, ighfiru yughfar lakum, maafkan kesalahan orang, niscaya dosa kalian diampuni. Dan kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan dan jika kalian berlapang dada dan mengampuni kesalahan orang, maka sesungguhnya Allah, yakni kepada kalian juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.